Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Afif, NIM 202031310088. Di sini kami dari kelompok 9 C1 MBR akan menerangkan tentang bentuk substansi karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh yang pertama saya, kemudian yang kedua adalah Wafiqul Azmi Julfa, dan yang ketiga adalah Siti Aisyah. Langsung saja. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu. Sedangkan secara ilmiah berarti bahwa karya tulis tersebut menyajikan satu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. Kemudian, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis, di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Kemudian yang kelima, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Selanjutnya, penyusunan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian awal, kemudian bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal memuat hal-hal umum, bagian utama memuat substansi yang mencakupi isi pokok, materi, unsur yang merupakan inti tulisan karya ilmiah tersebut. Sedangkan bagian akhir berisi materi yang mendukung dan melengkapi serta pertanggungjawaban karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafiqul Azmi Julfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang substansi karya ilmiah. 1. Bagian awal. A. Sampul, halaman judul atau cover. B. Halaman pengesahan atau persetujuan. C. Halaman persembahan dan moto. D. Halaman abstrak. E. Halaman ringkasan. F. Halaman prakata. G. Halaman daftar isi. H. Halaman daftar tabel. I. Halaman daftar gambar. J. Daftar lampiran. 2. Bagian utama. A. Pendahuluan. B. Tinjauan pustaka. C. Metode kegiatan. D. Hasil dan pembahasan. E. Kesimpulan dan saran. 3. Bagian akhir. A. Daftar pustaka. B. Lampiran, data pendukung, lokasi penelitian dan peneliti, dan lainnya yang berhubungan dengan karya tulis yang dibuat. 1. Bagian awal. A. Sampul, halaman judul atau cover. Sampul merupakan bagian terdekat atau kulit dari suatu karya ilmiah. Sampul terdiri dari 2 lembar, yaitu halaman sampul luar dan halaman judul dalam dengan isi tulisan yang sama. B. Halaman pengesahan atau persetujuan. Halaman pengesahan atau persetujuan untuk usulan kegiatan proposal, memuat judul karya ilmiah, nama penulis, kata-kata persetujuan atau pengesahan, nama dan ruang tanda tangan untuk pihak yang berwenang pembimbing. C. Halaman persembahan dan moto. Halaman persembahan berisi ekspresi perasaan penulis dan ditujukan kepada pihak yang perlu diberi penghormatan atau penghargaan. D. Halaman abstrak
Abstrak merupakan bagian dari karya ilmiah tertulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi, ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Halaman ringkasan. Ringkasan hanya diwajibkan ada untuk karya ilmiah yang terbentuk laporan hasil penelitian atau tugas akhir. Ringkasan merupakan rangkuman dari seluruh substansi dari karya ilmiah. F. Halaman prakata. Prakata memuat uraian singkat proses penulisan karya ilmiah dan ucapan terima kasih. Isi prakata sifatnya tidak ilmiah, jadi tidak boleh memuat uraian yang bersifat ilmiah ataupun analisis. G. Halaman daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran menyeluruh mengenai karya ilmiah. H. Halaman daftar tabel. Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diletakkan di tengah atas kertas. I. Halaman daftar gambar. Halaman daftar gambar memuat daftar gambar. J. Data lampiran. Daftar lampiran. Halaman daftar lampiran memuat angka, judul lampiran, dan halaman lampiran tersebut dimuat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2020310098. Di sini saya akan melanjutkan bentuk substansi karya ilmiah. Yang kedua yaitu bagian utama. A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari bagian utama karya ilmiah. Bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisi keterangan, informasi, dan fakta-fakta yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari berbagai hal yang disebutkan dalam latar belakang. 3. Tujuan dan manfaat. Tujuan berkaitan erat dengan rumusan masalah dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis. B. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat teori yang mendasari objek atau masalah yang dibahas atau diteliti. C. Metode kegiatan. Pada prinsipnya, metode kegiatan ini mengandung aspek prosedur yang akan dilakukan, tempat dan waktu pelaksanaan, bahan dan alat, serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah atau menganalisis data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam rumusan masalah. D. Hasil dan pembahasan. Pada bab ini disajikan dua hal, yaitu hasil kegiatan atau penelitian dan pembahasannya dalam rangka mencari pemecahan masalah. E. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus merupakan pernyataan singkat dan akurat yang diperoleh hanya dari bab hasil dan pembahasan. 3. Bagian akhir. Pada prinsipnya, bagian akhir dari karya ilmiah adalah daftar pustaka dan lampiran, namun dapat juga memuat indeks, glosari, dan adendum. Daftar pustaka adalah daftar dari semua pustaka yang dikutip baik berupa buku, teks, buku jurnal, buletin, dan lainnya yang diinginkan sebagai sumber dari tinjauan pustaka. Lampiran merupakan penjelasan tambahan yang bermanfaat tetapi tidak dibahas langsung dalam teks, yang bila mana disajikan dalam teks akan dapat mengganggu konteks bahasan. Lampiran berisi data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Lampiran dapat berupa contoh perhitungan, kuesioner, uraian metode analisis, gambar, foto, peta, data penunjang, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.